Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Hidup itu penuh dengan pilihan. Jadilah bijaksana agar Anda bisa memilih tanpa rasa penyesalan. Masih di I'm Possible, Inspirasi Sutioso, Nostalgia Jakarta. Dari Impossible jadi I'm Possible. Terus kenapa akhirnya malah jadi tentara? Saya mestinya pulang ke Semarang, saya cari rute yang ke Surabaya gitu loh. Kenapa? Gitu kan. Ada kakak saya di Surabaya, saya pengen jalan-jalan dulu ke sana kan. Akhirnya dari Surabaya ke Semarang, tes Universitas Undip udah selesai semua. Jangan coba masuk tentara, ibu saya nggak boleh gitu kan. Karena ibu saya sudah trauma gitu kan. Trauma pertama, kakak saya yang di mahasiswa Gama itu kan TP ya, tentara pelajar juga kan. Udah 2 kali tahlilan ibu saya nih. Ada berita dari sana, Suparto mati gitu kan. Nah, nggak ada telepon, nggak ada apa zaman itu ya sudah nangis selamatan gitu. 2 minggu lagi datang bawa senapan sama teman-temannya kan. Gitu. Nah ini jadikan trauma. Apalagi saat pendudukan Jepang, rumah kita yang tergolong besar tadi untuk markas Jepang. Oke. Gitu, disitulah ayah dan ibu dan kakak saya diusir oleh Jepang, tinggal di gua-gua gitu kan. Lalu ibu saya kan suka ngintip tuh rumahnya apalah, dia melihat tentara-tentara atau pejuang-pejuang yang disiksa sama Jepang ini di rumah kita gitu kan. Tapi kenapa Bang Yos keke banget? Udah tahu ibu juga menolak. Terus Bang Yos juga kan pasti melihat semua itu terjadi, melihat bagaimana resiko kakak juga hampir tewas. Tapi kenapa tetap kekeh mau jadi tentara? Saya kan tadi, karena nggak jadi kedokteran, saya lalu sekolah di Universitas 17 Agustus Semarang, Fakultas Teknik Sipil. Ya, Anda ngerti nggak teknik sipil itu gambar konstruksi gitu. Saya punya meja gambar, punya alat-alat atau penggaris yang panjang-panjang itu ngerti nggak kan gitu. Saya udah minta bola-balik nggak pernah dibelikan, bagaimana kan gitu kan. Masa aku nebeng temen terus kan malu juga lama-lama kan. Terus saya termenung-menung terus kan ya. Ini yang paling kunci yang didengar kalian ya. Apakah kalau saya pindah ke kedokteran, benar-benar, aku bisa jadi dokter dengan latar belakang kayak begitu, teman saya kayak begini gitu. Secara jujur saya sendiri tidak gitu. Nah terus gimana gitu. Aku mau mencari sekolah, satu yang memang aku suka kan, tentara kan itu tadi kan. Yang kedua aku tidak bayar. Yang ketiga pakaian aku dapat. Yang keempat aku dapat uang saku. Jadi ini menggiurkan banget untuk saya gitu kan. Dan aku nanti bahas senapan, itu yang saya paling anukan, aku akan dapat senapan nanti di sana. Oh gitu. Kan, gitu. Masalah timbul karena ibu saya nggak boleh. Masalahnya izin orang tua gini kan aku kan. Iya. Orang tua kan harus mengizinkan. Kalau ya, ayah saya itu nggak ada masalah. Aku pulang ke desa, minta tanda tangan, tak bikin sendiri izin gitu, tanpa tak tunjukkan ibu saya yang di Semarang itu. Iya. Dan akhirnya pengumumannya itu juga aneh, malam-malam dikumpulin semua gitu, terus dipanggilin gitu kan. Yang panggil bikin jajanan sini. Aduh, aku udah kualat, ini aku nggak lulus ini kan gitu kan. Ternyata yang dikumpulin sini, ya nih ya, yang dikumpulin sekarang balik ke barak, persiapan untuk pulang besok ke rumah masing-masing. Wih, ternyata yang nggak dipanggil yang lulus ternyata. Gitu. Kan gitu kan. Berarti lulus dong kalau gitu. Ya. Nah. Terus malam itu dibagi pakaian kan, pakaian hijau kan. Pakaian nggak pakai ukuran, pokoknya bagi satu-satu. Persoalan sekarang besok harus berangkat pakai kereta ke Magelang. Karena kan udah lulus, tapi kan orang tua harus menyetujui. Kan? Karena itu aku nulis surat cinta bisa-bisan ke misalkan bahwa aku nanti setelah penerima surat aku di Magelang, jangan aku diambil di sana itu. Aku paling takut itu kan, aku diambil di sana gitu. Sampai setelah Magelang dijemput pakai drum band Lokananta itu, aman yang pakai macan ini yang kan. Waduh udah mongkok nih, udah nyimpan baris begini nih. Belum pakai senjata ini. Masuk ke asrama Akademi Militer kan. Masuk gitu. Nah, terus di barak masing-masing. Terkenal lah di Akademi Militer. Sutioso masuk Akmil kan gitu kan. Iya. Carilah teman-teman aku yang tak gambarin dulu udah tingkat 2 dia kan. Oh masuk situ juga jadi tentara? Iya kan waktu aku masih Caperta, calon prajurit taruna kan. Tapi Bang Yos kan katanya bikin surat cinta buat ibu kan? Iya. Terus akhirnya ibunya merestui nggak jadi tentara? Ya ngasih tahu aja, kalau izin kan dari ayah saya kan, ayah saya sudah saya dapat, ibu saya nggak ngerti kan. Oke. Tapi kalau ibunya masih keberatan bisa diambil. Iya. Kita aku nggak setuju anak saya masuk itu bisa diambil. Akhirnya diikhlaskan juga lah ya. Tapi justru masa-masa sulit, masa-masa yang menegangkan di Akademi Militer itu yang akhirnya membentuk dan membuat mengubah hidup Bang Yos ya. Saya tidak tahan dipukulin terus nggak bisa balas, itu penderitaan yang luar biasa bagi saya.
Tapi setelah saya putuskan mau keluar hari ke-9 ya. Tapi kan cukuran saya kayak copet ketangkep polisi itu. Dicukur nggak karu-karuan, ngerti nggak? Lontang-lonteng gitu kan. Iya. Ini nyonyor begini, pakainya kumel kayak begitu. Begitu malam-malam aku terasa, aku nanti mau naik bis bayar gimana, aku kayak gini malah aku digebukin lagi kan gitu kan. Lagian ngeliat taruna yang mau pesiar, wah keren-keren juga ya kalau pakai coklat-coklat pakai seperti itu kan. Aku mulai goyah nih kan gitu. Tetapi goyah yang nyata itu kalau aku pulang, bagaimana aku diledek sama teman-teman kan. Sutioso katanya jagoan mana nggak kuat dia di AMN kan. Mungkin ayam juga terkekek-kekek kan. Jadi waduh aku harga diri saya malah nggak ada lagi gitu. Akhirnya malam itu saya putuskan biar aku mati tapi di sini aku mati gitu. Paginya diumumkan pelonco selesai. Paginya kan. Iya. Alhamdulillah. Dan akhirnya Akademi Militer itu yang mengubah hidup Bang Yos ya. Tapi Bang Yos, kan Bang Yos juga udah oke. Keluarga juga akhirnya mengikhlaskan. Nah tapi kan sekarang Bang Yos bukan hanya keluarga dari orang tua. Tapi kan kalau misalnya sudah punya keluarga sendiri, istri itu biasanya istri seorang prajurit itu resikonya besar juga loh. Belum tentu disetujui. Itu waktu ketika awal-awal disetujui atau enggak? Mungkin kita langsung saja tanya ya, karena hadir di studio keluarga besar dari Bang Yos, ada istri juga, Bu Rini ya, dan kedua putri juga hadir di sini ya. Oke, Bu Rini, mau nanya dulu ya Bu ya. Nah, jadi gimana rasanya punya suami seorang prajurit? Waktu itu sempat ada keberatan nggak? Ya, keberatan juga ya sebetulnya. Deg-degan gitu loh. Rasanya ketika saya begitu nikah, baru nikah 5 bulan, saya ditinggal tugas ke tim-tim gitu. Kemudian kembali dia juga tugas lagi sampai kita hamil gitu kan. Dia nggak tahu anak udah melahirkan. Begitu umur 10 bulan anaknya dipegang ayahnya nggak mau, ini Yesi yang nomor 1, dia ketakutan. Dia panggilnya Om gitu loh. Karena lama nggak ketemu, tahu-tahu udah umur 10 bulan. Gitu. Baru ketemu sebentar, 3 bulan berangkat lagi ke tim-tim. 3 kali ke tim-tim, 1 kali ke Aceh gitu. Wow. Kalau yang ke Aceh hasilnya ini, Reni yang nomor 2. Wah, memang harus sering tugas dan kadang-kadang nggak boleh kasih tahu ke keluarga karena itu tugas rahasia. Risiko di pasukan khusus seperti itu gitu. Dan memang saya bertekad ya setelah saya lulus, saya pikir ini juga kata kunci juga kan. Kenapa aku jadi tentara tanggung gitu. Aku pengen jadi tentara yang the best gitu kan. Artinya pasukan elitnya gitu. Tapi itu memang sekali lagi ada konsekuensinya kan. Saya harus latihan komando kan. Latihan komando itu latihan 6 bulan itu mungkin terberat di dunia latihan. Lebih berat dari latihan Special Forces atau SAS di Inggris itu lebih berat. Nyatanya tentara asing kalau latihan komando banyak yang berontok nggak lulus gitu. Bahkan pernah Kamboja satu kompi 150 orang tidak satu pun bisa lolos. Dan setelah jadi pasukan elit di negara manapun selalu diberikan tugas-tugas yang dinilai oleh Panglima tidak mungkin dilakukan tentara biasa. Artinya setiap tugas itu 50-50 antara hidup dan mati. Gitu kan. Nah oleh karena itu salah satu tugas yang memang itu rahasia ya, saya juga nggak mau cerita apa itu. Tetapi memang kita nggak boleh pamit dengan keluarga. Gitu. Jadi caranya aku disulap nih. Aku dari Magelang kan, dia kan dari Magelang. Disekolahkan Intel kan. Intel lanjutan, Intel dasarnya aku sudah, Intel lanjutan strategis di Bogor kan. 3 hari sekolah jalan aku diciduk ke Cijantung, ke Markas Komando kan. Dikasih tahu, ini ada tugas rahasia kamu harus berangkat. Oh padahal keluarga taunya kirain lagi sekolah. Jadi ibu sama sekali nggak tahu ini lagi pergi perang. Sudah berada di lokasi daerah operasi, baru dia memberitahu tapi juga sudah sekian bulan ya, di sana gitu. Pas pergeseran gitu lewat daerah kita kan ada kantor pos aku kirim telegram singkat aja. Aku lagi di daerah tugas gitu aja kan. Supaya nggak cari-cari kan sekolah kok nggak pulang-pulang apa kawin lagi apa di Bogor kan gitu pikirnya kan. Iya. Tapi dukungan dan support dan doa dari keluarga itu pastinya membuat Bang Yos bisa menjadi Bang Yos seperti yang sekarang. Nah, tapi ini menarik nih Bang Yos, karena udah susah-susah jadi tentara. Terus kemudian banting setir jadi seorang gubernur. Sesuatu yang sebenarnya awalnya nih katanya sebenarnya Bang Yos juga nggak mau. Bahkan sampai berdoa supaya kalah nggak jadi gubernur. Apa alasannya? Simak jawabannya setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Dari impossible jadi impossible. Aku tuh belajar senyum. Harus belajar senyum ya? 1 tahun. 1
1 tahun belajar baru senyum. Senyum beneran asli. Ya, jadi kalau sekali nggak ada demo di Jakarta, gua nggak bisa tidur. Gitu. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.